Sorotan lain di Sapa Indonesia malam hari ini, Saudara. Polisi mengungkap pembunuhan berencana terhadap perempuan yang jenazahnya dibawa menggunakan troli di Jakarta. Tersangka pembunuh yakni Christian Rudolf Tobing sempat berniat menyewa pembunuh bayaran sebelum akhirnya ia membunuh korban di sebuah apartemen. Polda Metro Jaya mengungkap pembunuhan berencana yang membawa jenazah dengan menggunakan troli. Pembunuhan terjadi di apartemen Green Pramuka City, Jakarta Pusat pada 17 Oktober lalu. Polisi menyebut tersangka sudah merencanakan pembunuhan dengan mencari lokasi yang minim CCTV hingga akan menyewa pembunuh bayaran yang didasari karena dendam. Tadinya yang bersangkutan akan mencari tempat di apartemen yang sedikit CCTV-nya. Tidak banyak CCTV-nya. Ya. Ada satu tempat di Jakarta Selatan, namun saat itu penuh. Kemudian beralih ke TKP yang sekarang. Nah, sudah disurvei oleh yang bersangkutan, kemudian karena penuh pindah. Yang kedua, ternyata pelaku ini memang sudah mempersiapkan, merencanakan bagaimana cara membunuh daripada korban ini. Ya, sebelumnya ada persesuaian keterangan yang bersangkutan dengan bukti digital yang kita periksa. Yang pertama, pengakuan yang bersangkutan akan menyewa pembunuh bayaran, kita cek memang ada historinya itu. Jejak kejahatan Christian Rudolf Tobing, tersangka yang menghabisi nyawa Ade Yunia Rizabani, terungkap dari rekaman kamera pengawas atau CCTV. Tersangka Rudolf dengan tenang membawa troli ke dalam lift yang berisi korban yang telah ia bunuh. Bahkan tampak menebar senyum saat bertemu orang lain dalam lift. Pembunuhan dilakukan Rudolf di apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saat itu korban dijebak ke salah satu kamar apartemen dengan dalih untuk sebuah podcast. Dia profiling apa hobinya, podcast dan sebagainya. Ternyata diawali dengan prank, ya. Pertama diawali dengan prank, diikat dulu bahwa ini terkait dengan podcast untuk yang disponsori oleh Kalung Kesehatan. Ya, diikat, nah begitu diikat dia baru menyampaikan bahwa saya bohong. Ya, saya akan bertanya sama Anda, kira-kira kamu ikut site siapa? Kamu ikut site-nya H atau ikut site saya? Ikut site saya. Selain jejak rekaman CCTV, kasus ini terungkap setelah ditemukannya jasad yang dibuang tersangka di kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat. Tersangka pembunuhan bertroli dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang menyebabkan tersangka pembunuhan dengan troli tega menghabisi korban dengan sadis? Kami berbincang dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Mbak Cindy. Mas Reza, dari penjelasan polisi disebutkan bahwa perencanaan pembunuhan ini sudah lama dilakukan. Bahkan ada skenario yang disiapkan oleh pelaku. Ia bahkan dengan dalih prank untuk podcast korban itu diikat sebelum akhirnya dibunuh. Bagaimana Anda melihat perencanaan ini dengan sosok pelaku ini, Mas Reza? Kalau memang teman-teman di kepolisian ingin memidana orang ini dengan pasal 340 atau pembunuhan berencana, maka menurut saya sangat penting bagi pihak kepolisian nantinya meyakinkan majelis hakim terkait dengan 4 unsur, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Target artinya polisi harus bisa meyakinkan hakim bahwa sejak awal pelaku ini memang mengincar korban yang satu itu dan tidak terjadi salah sasaran, tidak meleset aksi kejahatannya. Sementara terkait insentif, polisi juga harus bisa menunjukkan kepada hakim kira-kira manfaat apa yang diperoleh oleh pelaku setelah melancarkan aksi kejahatan itu. Unsur yang ketiga adalah instrumen atau sumber daya. Alat apa, instrumen apa yang digunakan oleh si pelaku untuk menghabisi korbannya. Dan yang keempat adalah terkait dengan risiko. Bahwa pelaku adalah orang yang cerdas, berarti dia harus memikirkan di samping melancarkan aksi kejahatan, kemudian dia harus memikirkan tentang bagaimana dia bisa lolos dari pertanggungjawaban pidana. Jadi segala macam resiko, segala macam konsekuensi yang negatif yang bisa saja dialami harus diantisipasi bahkan sebelum aksi pembunuhan. Nah, kalau 4 unsur tadi yaitu
target insentif instrumen dan resiko sudah bulat sempurna disodorkan oleh pihak kepolisian kepada majelis hakim, nantinya diwakili oleh jaksa penuntut umum ya polisi, tentu saja itu diharapkan akan bisa memaksimalkan hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku. Dari skenario yang disiapkan oleh pelaku ini, apakah memenuhi semua unsur pasal 340 pembunuhan berencana? Karena ia juga mengaku kepada polisi bahwa sebenarnya perempuan yang ia bunuh ini bukan target utama, tapi ada 2 orang lain yang akhirnya lolos dari kejahatan pelaku ini. Berdasarkan pemberitaan di media massa yang coba saya simak, maka saya berpandangan bahwa 4 unsur tadi, yaitu target, insentif, instrumen, dan resiko, semuanya sudah terpenuhi. Okay. Artinya pihak kepolisian sudah bisa menjelaskan kepada publik dan diharapkan juga bisa menjelaskan kepada jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum lah nantinya akan menyampaikan atau meyakinkan majelis hakim. Tapi paling tidak dari kacamata saya 4 unsur tadi sudah terpenuhi untuk bagi pihak kepolisian menggunakan pasal 340 atau pasal pembunuhan berencana. Sudah tidak ada celah lagi ya untuk berkelit atau berdalih dari pasal pembunuhan berencana ini, Mas Reza? Ada. Okay. Di pelaku konon sudah mulai menyebut-nyebut bahwa ketika kecil ia mengalami trauma. Betul. Tetapi penting kita pahami bahwa dari sudut pandang atau dari mazhab psikoanalisis, sesungguhnya setiap orang, tidak hanya pelaku kejahatan, setiap orang pasti memiliki trauma. Tapi faktanya tidak setiap orang kemudian melakukan aksi kejahatan, apalagi pembunuhan berencana. Jadi kendati pelaku nanti barangkali mencoba untuk berkelit, mencoba bebas murni, atau paling tidak mencoba meringankan hukuman dengan mengatakan bahwa dia pernah mengalami trauma masa kecil, mudah-mudahan itu akan bisa dipatahkan dari sudut pandang keilmuan psikologi. Oke, ini pertanyaan kemudian, seberapa besar trauma masa kecil yang dia ungkapkan selama pemeriksaan bisa memperkecil hukumannya nanti atau lolos dari pasal 340 ini? Saya pribadi memandang bahwa andaikan yang bersangkutan memiliki trauma masa kecil, itu sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Okay. Apalagi penghapus kesalahan yang bersangkutan. Tadi saya katakan, semua orang, bahkan termasuk teman-teman di Kompas TV, saya yakin memiliki trauma masa silam. Tapi faktanya hari ini tidak ada menjadi pelaku kejahatan, apalagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana. Jadi trauma masa silam sama sekali bukan peristiwa atau situasi yang bisa membuat seseorang lolos dari jerat pidana, apalagi lolos murni, tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Jadi tidak ada korelasinya dengan emosi pelaku yang meledak-ledak dikarenakan trauma kekerasan di masa kecil dengan tindakan pelaku yang mengaku sakit hati pada korban dan 2 rekannya yang kemudian menjadi target pembunuhannya. Tidak ada korelasi sama sekali ini, Mas Reza? Trauma adalah satu hal, sementara kejahatan adalah lain hal. Kejahatan saya yakini merupakan hasil dari proses belajar. Entah itu hasil observasi, entah hasil perenungan, intinya adalah pelaku kejahatan belajar terlebih dahulu sebelum melancarkan aksinya. Bahwa kemudian dia bisa memenuhi 4 unsur tadi, yaitu target, insentif, instrumen, dan risiko, itu menandakan bahwa proses belajarnya sudah berlangsung secara sempurna. Termasuk dengan rencana dia yang ingin menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh targetnya. Termasuk itu bagian dari unsur instrumen, yaitu bagaimana pelaku mencari instrumen atau sumber daya yang dia perkirakan paling efektif untuk menghabisi targetnya. Bahwa kemudian dia memilih opsi B, bukan opsi A, dia memilih untuk menghabisi korban dengan tangannya sendiri, tapi tidak dengan menyewa pembunuh bayaran, itu juga merupakan penanda bahwa dia sudah sungguh-sungguh melakukan kalkulasi terhadap instrumen atau sumber daya kejahatan. Tapi itu menguatkan bahwa ia memang punya skenario pembunuhan berencana terhadap korban-korbannya. Itulah letak pembeda antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan spontan. Kalau pembunuhan berencana sudah pasti harus ada pertimbangan atau kalkulasi terhadap 4 unsur tadi. Oke. Selain membunuh korban, diketahui dari pihak kepolisian bahwa memang ada barang-barang korban yang hilang. Biasanya karena apa ini alasannya, Mas Reza? Tidak hanya membunuh, tapi ada juga barang-barang korban yang hilang. Dari petunjuk ini? Dengan asumsi bahwa aksi pembunuhan berencana sudah melibatkan kalkulasi secara ekonomis, ada hitung-hitungan angka, maka bisa saja mengambil barang korban ditujukan untuk tanda petik mengkompensasi biaya yang sudah dikeluarkan oleh si pelaku. Saya tidak tahu apakah biaya itu tangible, bisa diwujudkan dalam bentuk konkret, atau intangible, sesuatu yang tidak bisa diwujudkan secara konkret, tapi jelas itu ada argonya, ada ongkosnya, ada biayanya. Nah, barangkali mengambil barang korban ditujukan untuk sedikit banyak belum bayar atau mengkompensasi biaya itu tadi. Bisakah itu menjadi motif pembunuhan, tidak hanya sekedar sakit hati, tapi ada motif untuk merampas atau mengambil barang berharga milik korban?
Kalau memang begitu situasinya, maka dua motif sekaligus terpenuhi oleh pelaku. Satu motif emosional, yaitu terkait dengan sakit hati, amarah, dendam, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah terkait dengan motif instrumental, yaitu bagaimana mendapatkan manfaat tertentu, dalam hal ini manfaat finansial dari aksi kejahatan yang dia lakukan. Dua sempurna motif terpenuhi, motif emosional dan motif instrumental. Oke, itu bisa terpenuhi. Dan polisi mengungkap soal reaksi pembunuh perempuan di Jakarta yang sempat tersenyum beberapa saat setelah ia membunuh korban. Polisi menyebut ini sebagai bentuk kepuasan tersangka. Kita akan dengarkan pernyataan dari polisi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kita dari Sudit Jatan Satreskrim Polda Metro Jaya menerangkan bahwa yang tertuang dalam berita acara ya, bahwa yang bersangkutan itu merasa puas karena apa yang menjadi dendamnya itu sudah tersampaikan ya. Jadi itu maksudnya dalam gambar yang nampak di media sosial ya, senyum-senyum itu di lift itu ya. Itu adalah rasa kepuasan setelah melakukan aksinya. Mas Reza, senyum itu bentuk kepuasan atau untuk menutupi ketegangan ketika ia sudah melakukan tindak kejahatan atau dalam ini pada pembunuhan? Pada bagian ini saya pikir teman-teman di kepolisian mencoba untuk mengeluarkan pernyataan teatrikal saja itu. Supaya kemudian kasusnya menjadi semakin menarik, menjadi perhatian publik. Tapi menurut saya betapapun yang bersangkutan berpembawaan tenang, senyumnya lebar mengembang, tapi saya tidak akan menggunakan sebutan psikopat kah, sosiopat kah, atau gangguan kepribadian antisosial kah, atau sebutan-sebutan psikologis lainnya terhadap pelaku. Karena sebutan-sebutan semacam itu boleh jadi justru kontraproduktif bagi proses penegakan hukum. Tentu kita semua tidak ingin agar pelaku memanfaatkan sebutan-sebutan tadi untuk mendapatkan peringanan hukuman. Nah, agar kemudian proses hukumnya bisa berlangsung hingga tuntas dan pelaku dihukum maksimal, ini cukup memakai hitung-hitungan seperti yang saya katakan tadi. Target, insentif, instrumen, sumber daya, dan konsekuensi atau resiko, sajikan saja itu ke majelis hakim. Tidak usah kita bicara tentang senyumnya lah, tidak usah kita perbincangkan masalah trauma, masa kecilnya lah. Itu semua hanya, sekali lagi, hanya sisi teatrikal saja itu menurut saya. Oke. Ya, lebih jauh lagi kita akan mengukur sebenarnya seberapa jauh pelaku bisa melakukan pembelaan diri dalam kasus ini. Ini kan juga perlu dikalkulasi juga. Kalau ia punya rencana membunuh, mungkin dia punya rencana untuk membela diri untuk bisa menghindari pasal pembunuhan berencana. Menurut Anda, analisa Anda, Mas Reza? Kita sudah mempertimbangkan atau membuat hitung-hitungan tentang 4 unsur di balik aksi perencanaan pelaku. Ya. Bahwa yang bersangkutan konon juga sebetulnya merencanakan aksi pembunuhan terhadap 2 sasaran lainnya. Ini mengindikasikan bahwa resiko kebahayaan pelaku ini sangat tinggi. Dengan resiko kebahayaan yang sangat tinggi seperti itu, maka saya khawatir bahwa nantinya program rehabilitasi tidak akan bisa menjumlahkan pelaku menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketimbang kita menghabiskan waktu terlalu lama dan biaya terlalu tinggi untuk merehabilitasi orang yang sepertinya amat sangat sulit untuk disembuhkan, karena tahu resiko kebahayaannya sangat tinggi, maka sudah kita akhiri saja cerita ini dengan memaksimalkan hukuman bagi pelaku, yaitu kalau tidaklah hukuman seumur hidup, maka hukuman mati. Dengan terpenuhinya 4 unsur soal pembunuhan berencana, mulai target, risiko, sumber daya, akan sangat mudah bagi kepolisian untuk bisa menuntaskan kasus ini, kemudian langsung dibawa ke pengadilan, dan juga nanti pada saat proses pengadilan pun akan tidak terlalu berbelit-belit karena semua unsur sudah terpenuhi. Menurut saya tidak terlalu sulit, terlebih karena pelaku ini beraksi sendirian. Kecuali kejahatan ini dilakukan secara berkelompok, maka boleh jadi menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk merangkai puzzle terkait 4 unsur tadi yang ada pada masing-masing pelaku. Tapi karena ini pelakunya sendirian, maka cukup dia saja yang dibedah kepalanya, lalu disodorkan isinya kepada majelis hakim. Bahwa kemudian yang bersangkutan barangkali lagi-lagi akan mengangkat alibi tentang trauma masa silam, saya pikir itu sangat mudah untuk dipatahkan dari sudut pandang keilmuan. Sangat mudah dipatahkan, tidak bisa lagi berkelit dari pembunuhan berencana karena semua unsurnya terpenuhi. Ini pelaku tunggal ya, berarti Mas Reza, analisa Anda? Sejauh pemberitaan yang saya simak, tampaknya ini pelaku tunggal. Tidak ada pihak lain bahwa yang memiliki rencana, yang melakukan eksekusi, yang menghilangkan barang bukti, yang menyediakan sarana dan prasarana ada pada diri pelaku seorang diri. Baik, terima kasih. Mas Reza Indragiri Amril sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam memberikan pandangannya dan analisis terkait dengan pembunuhan di Jakarta di mana pelaku menjadi perhatian karena terekam kamera pemantau tersenyum ketika membawa jenazah
yang berada dalam troli. Terima kasih sekali lagi Mas Reza Indragiri.